Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang sorga, puji dan syukur kami panjatkan Tuhan, di mana berkat dan perlindungan-Mu kami bisa melakukan aktivitas kami Tuhan. Tuhan, orang tua dan anak-anak di rumah Tuhan, berkati mereka Tuhan. Jauhkan Tuhan dari kami semua Tuhan yang bahaya, dari semua penyakit-penyakit Tuhan yang datang ke seluruh penjuru dunia ini Tuhan. Kami yakin Tuhan bahwa campur tangan-Mu akan selalu menyertai kami. Kita menaikkan Tuhan namamu sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sekarang kita masuk di pembelajaran subtema 3. Subtema 3 itu pengaruh kalor terhadap kehidupan. Kita masih tetap membahas tentang kalor, suhu, konduksi, konveksi, isolator. Oke? Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kamu boleh perhatikan ya. Yang pertama itu konduktor atau isolator. Contoh bahan konduktor di dapur. Apa sih contoh bahan konduktor yang ada di dapur? Bisa wajan atau dari aluminium. Itu adalah contoh dari konduktor. Berarti ini bisa penghantar panas. Nah, contoh dari logam yang termasuk dalam konduktor itu bisa baja, besi, tembaga, emas, perak, dan kuningan. Ini termasuk dari konduktor belum? Ini termasuk dari penghantar panas enggak? Nah, ini termasuk semua dalam penghantar panas atau disebut dengan konduktor. Berarti selain dari contoh-contoh ini, berarti dia tidak termasuk dalam penghantar panas. Ini adalah salah satu contoh penghantar panas. Berarti kayu tidak termasuk dalam penghantar panas. Kayu penghantar panas enggak? Tidak, berarti dia tidak penghantar panas. Yang termasuk dalam penghantar panas itu adalah ini. Ini adalah salah satu contohnya. Oke? Nah, Ibu jelasin dulu juga sifat bahan. Yang pertama itu adalah bisa dicatat ya, logam. Nah, logam itu bahannya, sifat bahannya konduktor. Nah, keterangan dari contoh dari logam atau konduktor itu berisi besi, tembaga, aluminium, timah, perak, dan emas. Ini nah sama, oke? Yang kedua, kaca. Sifat bahannya konduktor. Contohnya, kaca lebih banyak dimanfaatkan sebagai jendela karena bersifat tembus pandang daripada sifat tahan panas. Nah, kaca ini kan bisa tembus pandang. Kalau dia kena pantulan matahari, dia berubah menjadi panas enggak? Bisa berubah jadi panas. Sama halnya seperti piring sama gelas, itu kan bersifat kaca. Nah, berarti dia ada penghantar panas dari mana? Dari konduktor tersebut. Begitu. Nah, selanjutnya juga itu ada kayu. Nah, kayu itu sifat bahannya itu adalah isolator. Isolator itu ibaratnya kamu punya panci. Panci yang berbentuk dari warna hitam atau pegangan itu, itulah disebut dari isolator. Berarti dia tidak penghantar panas. Nah, makanya dibuat kayu itu adalah tidak bisa penghantar panas atau disebut dengan konduktor. Kayu itu tidak bisa penghantar panas. Nah, jadi kalau kamu memasak air atau menggunakan panci, kamu bisa menggunakan apa? Kain. Kain itu tidak penghantar panas. Nah, tetapi kalau kamu menggunakan plastik, otomatis pantulan dari panas itu akan berubah menjadi akan meleleh karena ada plastik. Itu bisa penghantar panas. Tetapi kain sama kayu itu tidak bisa. Nah, ngerti sampai sini? Tidak bisa ya. Nah, oke. Kayu isolator banyak digunakan sebagai gagang alat masak. Nah, itulah fungsi dari tersebut. Berarti isolator itu kamu bisa ambil di rumah. Kamu punya panci, kamu punya kuali, atau yang bersifat ada kayu.
Nah, kayu itu kita bisa untuk memegang. Itulah disebut dengan isolator karena dia tidak menghantar panas. Tetapi kalau panci tersebut atau aluminium itu kamu pegang dengan tangan tidak ada lapis, berarti tangan kamu bisa melepuh. Makanya digunakan isolator. Isolator itu tidak menghantar panas. Nah, plastik atau isolator. Contohnya styrofoam yang sulit terurai. Nah, styrofoam, kamu tahu kan styrofoam kan? Nah, kalau dia kena panas, pantulan panas dengan api, dia akan berubah menjadi mengesut atau kayak terbakar begitu. Nah, itu tidak bisa digunakan. Nah, sama halnya seperti yang Ibu jelasin tadi, plastik. Kalau kamu pakai plastik ke panci yang panas, dia akan meleleh. Nah, tapi kalau kamu menggunakan kayu ataupun kain, dia tidak bakal meleleh. Nah, wol itu atau bersifat bahan seperti isolator. Yang bersifat isolator itu adalah kayu, plastik, dan wol. Nah, wol itu adalah contohnya banyak digunakan sebagai bahan baku pembuatan pakaian di musim dingin. Nah, wol ini kan di dalam jaket kita itu kan supaya tebal, dia menggunakan apa? Menggunakan kain wol. Kain wol itu berarti dia bisa menahan pantulan panas ke dalam pantulan dingin ke dalam tubuh kita. Makanya di luar negeri sana kalau lagi musim salju, mereka banyak menggunakan apa? Menggunakan jaket yang wol atau jaket tebal supaya suhu dingin itu tidak langsung terpancar kepada tubuh manusia. Nah, itu caranya untuk menangkal dari suhu yang panas. Nah, sampai sini kira-kira ada yang mengerti penjelasan Ibu? Oke, kalau nggak ngerti nanti tanya ya. Nah, selanjutnya lagi, lanjut di halaman 62 itu aktivitas 3. Di sini dikatakan amati benda sesuai gambar-gambar pada tabel berikut. Tuliskan sifat konduktor atau isolator pada bahan baku yang digunakan untuk membuat benda tersebut. Nah, yang Ibu jelasin tadi, bahan-bahan apa sih yang bisa digunakan? Bahan isolator atau konduktor. Yang pertama itu pada gambar telepon. Ini kan ada gambar nih, kamu perhatikan di buku. Yang pertama itu adalah gambar telepon. Berarti sifat bahannya itu bisa jadi isolator. Kamu tulis di situ isolator. Nah, yang kedua itu sifatnya apa? Ini kan kaca di jendela. Berarti kayu sama kaca. Berarti dia bersifat apa? Isolator. Nah, kalau 3, ini adalah panci. Berarti panci itu adalah dia bisa berubah menjadi apa? Konduktor, karena dia bisa terpancar panas dari konduktor ke aluminium. Oke, wajan tersebut berarti dia menggunakan kata konduktor. Nah, 4, 5 kamu buat di rumah, kamu kerjain. Oke, kalau yang ini halaman halaman 65 ini kan tentang gambar kamu bisa juga dibuat ya di aktivitas 1. Nah, yang di halaman 66 itu ada aktivitas 2. Ibu jelasan ya. Apa 3 peralatan rumah tangga yang bersifat sebagai konduktor panas? Nah, sifat panas atau alat masak yang bersifat panas, apakah itu yang bersifat konduktor? Nah, ini kan konduktor kan? Apa
sih? Bisa sendok, bisa panci, bisa wajan. Nah, itu adalah sifat panas yang menghantarkan konduktor. Oke. Apa 3 peralatan rumah tangga yang bersifat sebagai isolator panas? Nah, isolator panas apa yang ibu jelasin tadi? Piring plastik, gelas plastik, dan garpu plastik. Berarti kalau wajan yang panas kamu dekatkan sama plastik atau sendok plastik, apa yang terjadi? Dia akan berubah menjadi meleleh atau hancur. Nah, itu adalah isolator panas. Oke. 3, 4, 5 kamu buat di sendiri. Nah, aktivitas 3 ini halaman 66. Nah, ini adalah sebuah gambar. Sebuah gambar ini dikatakan atau dijelaskan. Nah, di sini ada tanda panah. Tanda panah itu adalah di mana konduktor, di mana konduksi, di mana isolator. Nah, sesuai pada gambar kamu perhatikan di bukunya itu. Nah, ada panci. Panci itu ada gambar panah. Di mana dia bersifat panas, di mana dia bersifat tidak panas. Ini ada 3. Kamu buat ya, apakah dia pakai isolator, apakah dia pakai konduksi, apakah dia pakai konduktor. Berarti kamu sesuaikan pada gambar tersebut. 2, 3, 4 kamu buat ya, kamu perhatikan. Berarti kalau kamu bisa menjawabnya, berarti kamu mengerti apa yang ibu jelasin. Oke? Oke. Cukup sekian penjelasan dari ibu. Kalau kurang mengerti, kurang jelas, tolong ditanya ya, jangan asal-asal membuat. Karena ini adalah pelajaran kita di semester 2 ya. Tolong dirubah sifat belajarnya. Oke? Jangan pura-pura ngerti padahal tidak mengerti. Ayo kita tutup dengan doa, mari kita bersatu. Bapa kami yang surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu hingga aktivitas kami berjalan dengan lancar. Berkati kami semua Tuhan, jaga kami Tuhan, dan urapi kami Tuhan dengan kasih setia-Mu. Termuliakan Tuhan nama-Mu sekarang dan selama-lamanya. Amin.